Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita menyerahkan hidup kita hanya bagi Tuhan dengan doa saat teduh. Kita berdoa. Amin. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 361 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya, ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Tuhan, janganlah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah hukum atau titah Allah pada hari ini, dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau menginginkan akan rumah sesamamu. Jangan engkau menginginkan akan istrinya, pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Demikianlah, Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan segala perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala. Amin. Menebus diriku.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengasuh dosa kita, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yesus Firman Tuhan pada minggu kita hari ini tertulis di Yohanes pasal 12 ayat yang 12 sampai dengan yang ke-16. Kita baca secara responsoria. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel.
Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah, rajamu telah datang. Duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 28 Maret 2021, yang tidak kami baca dari depan ini supaya kita baca masing-masing di rumah. Untuk itu, agar acara ini dibawa ke rumah, agar tidak menjadi sampah di tempat duduk kita, karena akan digunakan saudara kita kebaktian selanjutnya. Yang pertama, nama Minggu Palmarum dengan topik bersorak-soraklah akan kasih setia Tuhan. Dengan manang bahasa Batak didok marolop alani asini rohani debata. Napa pituhon learning calon majelis kebaktian sektor. PA, PHD, kategorial dan pelajar sidi.
Sehubungan dengan pelaksanaan kebaktian Pasion peringatan Jumat Agung Manang Ari Hamamate dan Pasca atau Ari Haheheon ni Tuhan Yesus, maka pelayanan terhadap learning atau perguruan calon majelis, kebaktian sektor dan PA PHD kategorial secara serta pelajar sidi atau perguruan lua pada minggu ini akan ditiadakan dan akan dimulai kembali pada minggu depan. Anggota jemaat baru mulai minggu ini masuk menjadi anggota jemaat baru. 1. Keluarga Jiaimin Huta Barat, Ibu Sophia Leni Citra Arta Borumanik bersama seorang anak, Fania Sinta Kasih Boru Huta Barat, pindah dari gereja HKBP Partalitoruan Resort Huta Barat Distrik 2 Selindung, tinggal di sektor 3 Pandeglang. Paduahon keluarga Liher Aritonang Ibu Umi Boru Lubis bersama 2 orang anak, Cornelius Aritonang Dohot Mulyono Aritonang, pindah dari gereja HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau, tinggal di sektor 3 Pandeglang. Selamat datang dan selamat bergabung buat jemaat yang baru di HKBP Serang. 3. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan dilaksanakan pemberkatan nikah bagi calon mempelai laki-laki Fernandes Manihuruk, putra dari Bapak Rahman Manihuruk almarhum, Ibu Victoria Boru Sepayung, alamat Komplek Perumbumi Agung Permai 2, Sektor 15 Rau, Jemaat HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten, dengan calon mempelai perempuan Elpina Setiani Boru Sitompul, putri dari Bapak Mangara Sitompul, Ibu Lasmaria Boru Raja Guguk, alamat Jalan Tuntang 5, nomor 10 Perumnas 2, Bencongan Kelapa 2 Tangerang. Jemaat HKBP Rogate, Resort Rogate Distrik 21 Banten. Pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 masuk jam 8.30 WIB di lantai 2 di gereja HKBP Serang Resort Serak Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan senantiasa mengabulkan dan memberkati rencana pernikahan mereka. Kebaktian Pasien pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis tanggal 29, 30, 31 Maret dan tanggal 1 April 2021 akan dilaksanakan kebaktian Pasien sehubungan dengan keputusan Rapat Huria. Pada tahun ini akan dilaksanakan kebaktian atau pertanggungan Pasien di gereja ini. Acara ini masuk pukul 19.30 WIB. Sesuai dengan kegiatan tersebut, diberitahukan sesuai protokol kesehatan, jumlah peserta ibadah di gereja dibatasi sesuai dengan kuota sektor seperti peserta ibadah minggu. Kepada seluruh jemaat supaya berkenan mengikuti kebaktian Pasien tersebut di gereja maupun di rumah kita masing-masing. Peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Pada hari Jumat tanggal 2 April 2021, kita akan beribadah di gereja ini mengikuti kebaktian peringatan kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Sehubungan ibadah tersebut demikian diberitahukan. Kebaktian HKBP Serang masuk jam 5.30 dan jam 11.00 WIB di lantai 2. Kebaktian HKBP Maranatha Cilegon masuk jam 07.30 WIB di lantai 2 dan 3. Kebaktian HKBP Cikande masuk jam 11.00 WIB di lantai 3. Di ibadah tersebut kita akan mengikuti acara khusus Ulaun atau Ulaun Nabadia, Ulaun Nahohom, dan dilanjutkan selesai kebaktian kita akan menerima perjamuan kudus. Kebaktian remaja dan pelajar sidi atau perguru malua masuk pukul 13.00 WIB atau jam 1 siang di lantai 3. 14. Ibadah subuh seresot atau pertanyaan buah-buah ijuk Minggu tanggal 4 April 2021. Kebaktian subuh atau buah-buah ijuk
masuk pukul 05.00 WIB bertempat di gereja, dan dilanjutkan ibadah kebaktian Minggu pagi 06.00 WIB sebagaimana biasanya. 15. Peringatan Hari Kebaktian Tuhan Yesus atau Paskah pertama dan kedua. Hari Minggu tanggal 4 April 2021, Pesta Paskah pertama, peringatan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Senin tanggal 5 April 2021, Pesta Paskah kedua, kebaktian Paskah Seresot Serang atau HKBP Serang dan Maranatha, masuk pukul 10.00 WIB, dan akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus atau Padidion Nabadia. 16. Sakramen baptisan kudus. Sesuai dengan program gereja kita HKBP Resort Serang yang akan melaksanakan sakramen baptisan dan Padidion Nabadia bagi anak-anak pada pesta kedua Hari Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau Paskah kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021. Bagi jemaat atau orang tua yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus supaya menghadiri katehisasi baptisan kudus atau merguru terdidi pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 masuk pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore di gereja ini. Acara tersebut dilayani resort kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan tersebut supaya menerima surat pengantar dari situa sektor masing-masing. 20 warta keuangan dapat kita baca dalam warta jemaat masing-masing. Pelayan penuh waktu dan Majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pelayanan dan keuangan yang masuk pada minggu ini, demi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi jemaatnya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 233 ayat yang pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, inilah kesempatan kami yang pertama sekali bersama-sama dengan Bapak Ibu menggumuli firman Tuhan setelah pada hari Minggu yang lalu Tuhan berkenan mengujakkan kami sebagai pelayan menjadi pendeta resort di gereja kita. Untuk itu, marilah kita selalu bersama-sama saling mendukung dalam doa dan keyakinan bahwa kita ada di sini untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan ada untuk sukacita kita bersama.
Firman Tuhan pada Minggu Palmarum hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 mulai dari ayat yang ke-8 hingga 16. Mazmur 31 ayat 8 hingga 16. Saya akan membacakan untuk kita. Mari kita ikuti dalam hati kita. Aku akan bersorak-sorak dan bersuka cita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal dalam minggu hari ini yang mempengaruhi pikiran kita sebagai orang yang percaya. Yang pertama, minggu kita sesuai dengan kalender gerejawi disebut dengan Minggu Palmarum. Topik atau tema minggu pada hari ini berseru, bersoraklah akan kasih setia Tuhan. Dalam bahasa Batak, marulupuluk ma ala asini rohani debata. Minggu Palmarum mengingatkan kita satu peristiwa yang luar biasa ketika Yesus akan kembali merayakan Paskah di Yerusalem. Dia disambut dengan meriah. Dia disambut oleh orang-orang percaya dengan mengambil daun palem sebagai simbol betapa mereka bersuka cita menyambut kehadiran Yesus yang adalah juru selamat. Tetapi di lain pihak, sebagaimana tadi telah kita dengar melalui warta jemaat, besok kita akan memasuki masa-masa pasion. Senin sampai Kamis bahkan Jumat puncaknya, kita akan kembali mengenang apa yang terjadi, bagaimana perjalanan Tuhan Yesus sampai dia mati di kayu salib yang kita kenal dengan Via Dolorosa. Dua hal ini menjadi pergumulan kita dalam beberapa hari ke depan. Sukacita dan derita Tuhan Yesus Kristus. Las niroha dohot
sitaonon ni Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara, bersukacita karena kita sedang sukses, bersukacita karena kita sehat, bersukacita karena hidup kita berkecukupan, itu adalah hal yang wajar. Marlas niroha di bagasak kamoraon, marlas niroha di bagasak kahipason, marlas niroha di bagasan kesuksesan, itu hal yang wajar. Tetapi Minggu Palmarum hari ini mengajak kita bagaimana kita mampu bersukacita, bagaimana kita bisa merolop-olop sekalipun di sekeliling kita ada banyak musuh, ada banyak tantangan, bahkan hidup kita terancam, ruang gerak kita terancam, terbatas. Bahkan yang namanya ibadah kita di gereja sekalipun di masa-masa pandemi ini kita harus lakukan dengan sangat hati-hati, bahkan dengan jumlah yang sangat terbatas. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur dalam nats renungan kita hari ini persis mengalami hal yang sama. Pemazmur sedang mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Jiwanya sesak. Dia merasa ada banyak musuh-musuh. Bahkan dia bilang, seolah-olah musuhku ingin mencabut nyawaku. Di hati dako parpesalmen, di pesalme 30 tung na gudang situ tudo alona, tung na balga situ tudo alona. Masalahnya Daud pemazmur ini karena dia bukan orang Batak, gebedak situ lu matani horbo, dangi pabuai mana isedo alona, isedo musuna di bagasat turpohon. Alai anggo pangalaho perilaku kejahatan yang selalu mengancam nyawanya. Jelas-jelas dia katakan, mulai dari ayat yang ke-8 bagian B. Aku sengsara, jiwaku sesak, dan dia memiliki banyak musuh. Dia sakit hati, jiwanya merana, tulang-tulangnya menjadi lemah. Daud menggambarkan bahwa hidupnya sedang terancam. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Sangat dia do kita ketika kita mengalami, ketika kita berada posisi seperti pemazmur, hidup kita terancam, hidup kita penuh dengan kesulitan. Apa yang terjadi? Kebanyakan dari kita padilian, kebanyakan dari kita tentu akan mengalami semakin menurun semangat hidupnya. Tetapi Minggu Palmarum melalui Mazmur Daud pada hari ini kita diajak untuk bangkit, kita diajak untuk memiliki semangat hidup. Sikap pemazmur boleh kita baca mulai dari ayat 15 dan 16. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau belajar dari kehidupan Daud.
Kita mau mengambil contoh nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana pemazmur, bagaimana Daud. Daud bukanlah orang yang selamanya benar. Daud manusia biasa seperti kita. Dia punya salah, dia punya dosa. Dia punya tantangan, dia punya musuh di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana Daud, bagaimana pemazmur dalam nas ini, dia memiliki integritas, dia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Dengan berani dia menjaminkan hidupnya kepada Tuhan. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata Engkaulah Allahku. Di masa-masa sulit yang sedang melanda dunia saat ini, di mana-mana kesulitan terjadi, dakolan hitana di kota, nadi huta-huta pe terdampak karena COVID-19 ini. Bahkan gereja kita pun harus mencari pola bagaimana untuk tetap eksis sebagai wujud kehadiran Allah di tengah-tengah dunia saat ini. Apa yang mau kita katakan? Ahadona neng dohonotta. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Lalu yang kedua, bagaimana kita menjaminkan hidup kita kepada Tuhan. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bagaimana kita tetap meyakinkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi kita harus konsisten. Jika kita membandingkan dengan nats epistel kita dari Yohanes pasal 12, ternyata orang-orang yang berseru Hosana, Hosana, diberkatilah engkau yang datang. Ternyata orang-orang yang menyambut kehadiran Yesus dengan daun palem, dengan mare-mare, sebagai wujud sukacita mereka karena mereka menyambut Yesus hadir dalam hidupnya. Mereka jugalah sebagian dari orang-orang yang berseru menyatakan salibkan dia, salibkan dia. Akka dimulana na prosea marlas niroha majako Yesus. Ketika mereka melihat Tuhannya menjalani proses perjalanan Via Dolorosa, mereka pula ikut berseru-seru memohon supaya Yesus disalibkan. Mereka tidak memiliki kesetiaan sebab yang mereka bayang-bayangkan Tuhan Raja itu, Raja yang agung itu berbeda dari apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Sebab kerajaan Allah, Raja yang kita sambut, Tuhan yang kita sambut, Dia adalah Raja damai. Dia adalah Raja yang berkorban. Dia adalah Raja yang selalu menerapkan bagaimana dunia ini, bagaimana hidup orang percaya, bahkan orang yang tidak percaya sekalipun beroleh keselamatan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka hal penting yang harus kita upayakan di masa-masa sulit seperti ini, sebagaimana pemazmur menyatakan dalam Mazmur 31 ini, LAI Lembaga Alkitab Indonesia membantu kita dengan memberi judul Aman dalam Tuhan. Aman dalam tangan Tuhan. Maka di masa-masa sulit seperti ini,
Bagaimana kita kembali percaya, bagaimana kita dengan tulus hati menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Dialah hidup kita aman. Dan itu nyata. Hidup kita, hidupmu, hidupku telah diperjuangkan oleh Allah, diperjuangkan melalui Yesus Kristus, sebagaimana Dia mati di kayu salib untuk kita. Yesus telah mati satu kali, dan Dia tidak akan pernah mati untuk kedua kali. Nunga mati Yesus di hau pinor silang, jala pehuti-hutot tame marhite-hite malam pasion, 4 malam berturut-turut. Bagaimana hidupmu, bagaimana hidup kita yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan persoalan, bahkan yang penuh dengan dosa, dipertaruhkan, diperjuangkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Maka kita akan beroleh aman di dalam Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, masa-masa pasion yang akan kita ikuti mulai besok mengajak kita untuk keluar dari zona sempit yang selama ini mungkin kita rasa kita sudah berada di zona aman, dengan keberadaan, dengan keberhasilan, dengan pengetahuan dan lain-lain. Tetapi sebagaimana pemazmur mengatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Ketika kita mengatakan engkaulah Allahku, ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan, maka kita akan memperoleh zona nyaman yang lebih luas, zona aman yang lebih luas. Sebaliknya, jika di masa-masa sulit, jika di masa-masa kesulitan yang sedang dialami oleh dunia saat ini, mata kita hanya tertuju pada persoalan-persoalan itu, hidup kita tertuju pada kesulitan-kesulitan itu, percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, hidupmu tidak akan aman. Tetapi Minggu Palmarum saat ini mengajak kita untuk kita berangkat sebagaimana pemazmur mengatakan, sebab jika kita telah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, Dia katakan, engkau menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Karya Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Tangan Tuhan sangat panjang untuk menyelamatkan kita. Kasih Tuhan sangat luar biasa memampukan kita untuk menang atas segala persoalan-persoalan dalam kehidupan kita saat ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, carilah keamananmu di dalam imanmu kepada Kristus Yesus. Naing malam sumolhot kita tutu hatta Yesus Kristus diragam yaka sitaonon nata adupi hita saunari. Kenapa kita setiap tahun selalu mengambil saat-saat perenungan apa yang terjadi di Via Dolorosa? Kenapa setiap tahunnya kita harus memperingati pengorbanan Tuhan Yesus, sementara Yesus telah mati satu kali dan untuk selama-lamanya bagi kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita ingin supaya bagaimana
hidup kita berharga di mata Tuhan, mulia di mata Tuhan, itu kita nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapapatar ngolutai, kita memiliki karakter sebagaimana Yesus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kita harus berintegritas sebagaimana Yesus berintegritas. Di satu sisi Yesus menyatakan cawan ini sangat berat. Ale Tuhan namu tarbain yan salpuho maun sianau. Alai dada rohaku lomomdo nasaut. Demikian kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah, persoalan itu selalu ada. Kesulitan itu selalu ada. Tetapi bagaimana kita selalu yakin di setiap kesulitan kita, di setiap pergumulan hidup kita, di sana ada Tuhan. Di sana hadir Tuhan. Dan setiap saat pula kita menyatakan bahwa Tuhanlah Allah kita, Engkaulah Allahku, Engkaulah juru selamatku. Mari dalam seminggu ini kita banyak memberi waktu kita untuk mempergumulkan, untuk merenung, makanguluhon, mulai dokon pasion, mulai sian palmarum pasion, satu Jumat Agung. Imati kidihita makanguluhon, bukan mau menonton, bukan sekadar mau mengikuti saja narasi yang dibacakan dalam setiap ibadah pasion itu, bukan. Tetapi saat ini, saat yang sangat berharga bagi kita, bagaimana hidup kita diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Bersoraklah akan kasih setia Tuhan dalam hidupmu dan belajarlah setia kepada Tuhan di dalam hidupmu. Amin, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada Minggu Palmarum hari ini. Sungguh kami mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan dalam kehidupan kami. Terkadang nyawa kami pun terancam oleh berbagai hal, oleh karena penyakit dan banyak hal juga yang sering mengancam kehidupan kami. Sebagai orang yang percaya, iman kami ditantang oleh keinginan-keinginan daging. Kami memiliki banyak musuh di sekeliling kami yang tidak berkenan atas karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur kami memiliki Allah yang agung. Kami memiliki Tuhan yang perkasa, yang mampu menyelamatkan kami, yang berkuasa atas kehidupan kami. Demikian halnya pemazmur di dalam setiap kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Dia senantiasa meletakkan, menjaminkan hidupnya ke dalam kuasa-Mu ya Allah. Maka kami pun bermohon, ajarlah kami supaya dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, kami memperoleh pertolongan Tuhan, sehingga kami yakin dan percaya keselamatan adalah kepunyaan kami, bukan karena kebaikan kami, tetapi karena kami memiliki Allah, yaitu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, biarlah dalam setiap hari-hari kehidupan yang akan kami lalui,
Tuhan mengingatkan kami untuk mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sehingga kami beroleh selamat dan hidup kami penuh dengan sukacita. Tuhan memberkati setiap pergumulan hidup kami pribadi lepas pribadi. Terlebih Tuhan, jemaat-Mu yang sedang berjuang melawan sakit penyakit atau mungkin kesulitan ekonomi. Biarlah mereka selalu berseru bahwa Engkaulah Allah mereka, Engkaulah juru selamat mereka, sehingga mereka memperoleh hidup yang penuh dengan sukacita daripada-Mu. Inilah kami Tuhan, berkatilah kami, sertailah kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat pujian dari buku nyanyian nomor 149 ayat 1. Kami ulang dari kidung nomor 435 ayat 1 sampai seterusnya. Sekalian perkumpulan persembahan 1A, B, dan persembahan yang kedua. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Ampunilah ku kasih-Nya, aku bahagia selamanya. Lalu dari pandangnya, pun suaraku didengarnya. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom.